Citayam dari segi pendekatan sosial itu juga pemberontakan sosial sebenarnya. Citayam itu boleh jadi bukan orang Citayam sebenarnya Mas Dami. Itu orang Jakarta yang terpinggir. Terpinggir. Dengan caranya itu dia kemudian menarik perhatian Anda. Mulai-mulai diejek kan. Lama-lama mereka jadi ditumpangin. Dan bahkan mau direbut haknya itu, direbut domainnya itu. Ya, tamu saya sekarang adalah kakak saya dan pembina saya, panutan saya, terutama bagaimana sudah tua kaya raya. Bang Ibe, saya menjadi Bang Ilham Bintang sudah ada di sini. Iya, selamat malam. Aja, Bang? Selamat malam, pagi, siang enak kita di YouTube tayang kapan aja, Bang. Kita nggak di TV lagi. Kalau TV kan selamat malam, selamat. Iya, nggak ada dimensi itu ya. Iya, orang kan anytime, anywhere. Dimensi waktunya nggak diikat. Kapanpun orang itu. Abang tuh kan tokoh pers yang luar biasa. Udah siap nggak Bang ngelihat perubahan dalam dunia media, Bang? Dan itu bikin kita tertati-tati loh. Iya. Gini kebetulan saya mengerjakan hal yang kecil tapi subtil gitu, yaitu menulis. Ya. Nah, tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan selepas saya nulis. Ya. Dan pandemi itu benar-benar saya genjot saya nulis. Ya. Karena ternyata saya menemukan cara menulis ternyata lebih mudah melalui smartphone ini. Kenapa? Karena smartphone ini bisa mengerjakan 10 pekerjaan orang lain. Kalau saya di kantor dulu, zaman normal itu mesti ada editor, mesti ada segala macam, mesti ada bagian dokumentasi, arsip segala macam ini. Sekarang kerjaan sendiri dan lebih mudah. Dan orang nanya, enggak keluar rumah? Enggak. Jangan keluar rumah. Saya turun ranjang aja, enggak. Turun tempat tidur. Saya bisa nulis selesaikan di situ. Dan saya tiap hari. Dan itu tiap hari ya? Itu orang bilang, bagaimana resepnya bisa bahagia? Ternyata memang mesti kebahagiaan itu yang nomor satu. Anda mau kaya nggak ada urusannya sama bahagia. Iya. Ya kan? Nggak, bukan itu yang ukuran bahagia. Ukuran bahagia ketika you menemukan sesuatu yang membuat Anda benar-benar kayak trans gitu ya, lagi trans itu. Itulah kebahagiaan. Apalagi kalau tidak kaya udah tua ya, Bang. Iya itu. Kata Anwar Fadi, kalau nggak kaya cucu aja nggak mau datang. Iya nggak mau dia. Datangnya cuman kata kalau datang kopa ngasih nasihat aja, nggak pernah ngasih duit. Kayak orang Padang bilang ada 6 pantiang dari piti katanya. Apa nasihat? Ya kau aja lah nasihat kau. Tapi memang Mia, saya perhatikan ya dalam diskusi dengan teman-teman, tidak banyak orang yang bisa langsung beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dengan kemajuan zaman. Ya. Ada yang memang menolak itu. Mendinai ya? Iya, dia menolak dan masih tetap dengan kebanggaan masa lampau. Yeah. Tetap mengatakan bahwa dunia pers itu cetak gitu. Padahal dalam konteks undang-undang itu juga sudah diatur melalui saluran lain. Jadi Anda tidak cetak, kan ada elektronik. Nggak elektronik, saluran lain. Ini tadi caranya. Online. Nah, ada yang mau berubah tapi tidak bisa. Dia bisa berubah karena masalah mental. Jadi ada yang memang nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Ada sebenarnya mau tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena mau berubah itu kan bukan belajar lagi. Udah malas itu belajar. Udah malas belajar. Udah mau instan aja semua. Di Indonesia ini kan semua mau serba instan itu. Serba instan. Nggak mau proses itu. Dan Abang dengan senioritas yang luar biasa. Dulu raja infotainment ya, raja cetak. Cuma ada 3 kan, raja di Indonesia ini. Iya. Raja sinetron Rampung Jabi, raja kuis Helmi Yahya, dan raja infotainment. Itu 3 itu. Raja infotainment Ilham Bintang yang insaf. Tidak mau bergibah lagi, Pak. Iya, enggak apa. Malah saya cerita sama teman-teman. Saya diajak Helmi untuk Panasonic Award itu. Dan SK pertama saya itu mencabut infotainment untuk penilaian. Ya jadi ini fakta nyata ya. Saya saya ketua juri lah Panasonic Award 2 tahun terakhir dan salah satu juri senior yang kita mau banget harus ada Bang Ilham. Mengagetkan dalam rapat dewan juri, Bang Ilham bilang infotainment tidak perlu dinilai. Iya, karena tidak lagi seperti dulu. Dia dulu menjadi medium ekspresi ya, kegelisahan ekspresi jurnalis gitu. Itu bukan lagi menjadi seperti itu sekarang. Dia menjadi media alatnya industri gitu. Jadi ya nggak tepat dong. Dia harus memilih dia. Mau alat ekspresinya industri ya industri yang baik-baik di sini.
Bang, abang kan sekarang di PWI ya, bertahun-tahun ya. Sekarang jadi ketua Dewan Kehormatan PWI. Dewan Kehormatan. Pantas abang di situ dengan senioritas, dengan pengalaman dan dengan proven ya, dengan abang memegang media luar biasa. Abang melihat bagaimana PWI ya, Bang? Saya kan pernah di sana waktu di TVRI, habis itu saya. Iya, Anda pernah sehat masalah masih. Apa? Anda masih pernah sehat tercatat sampai sekarang? Oh iya? Masih tercatat pernah sehat. Nggak tahu saya. Dulu kan saya salah satu ketua ya. Iya, ini juga mengalami apa hambatannya karena disrupsi tadi. Jadi ada sering terjadi diskusi sama teman-teman di PWI itu karena ada yang berpandangan bahwa pemerintah tuh harus bantu, terutama media-media mainstream. Ya. Dia lupa bahwa sejak reformasi undang-undang pers itu tidak lagi membuka pintu atau akses untuk pemerintah turun tangan itu, sehingga mustahil dia membantu. Sebab nggak ada makan siang gratis, Mas Helmi. Kalau pemerintah harapkan membantu, maka juga mencederai semangat reformasi dong ya. Mencederai semangat reformasi, dan akan tidak mungkin bisa menolak kooptasinya gitu. Dan pasti tidak independen. Pasti independen, pasti tidak independensi terganggu. Karena kita pengalaman sebelum reformasi itu undang-undang pers, undang-undang pokok pers nomor 21, ya, ada PP-nya, peraturan pemerintah. Ada peraturan menterinya. Jadi bayangin aja, pers tidak independen. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya. Menteri aja bisa merubah itu. Bisa merubah tadinya bebas dari sensor menjadi bisa disensor. Bisa sensor. Tidak bisa dibredel menjadi bisa dibredel. Itu apalagi zaman siup yang dulu dipegang oleh pemerintah. Justru istilahnya bukan dibredel, tapi dibatalkan siupnya. Jadi cabut siupnya. Kalau sekarang tidak ada satupun ya alat untuk bisa menyensor dan apalagi untuk membredel itu nggak ada. Kemarin baru Dewan Pers itu ada yang kena. Sampai kali ini diamuk oleh teman-teman para wartawan-wartawan muda. Kena kawan saya juga namanya Yadi. Itu begitu datang pengacara Sambo, Putri Sambo, datang ke sana konsultasi, dia membuat pernyataan keseleo bahwa seharusnya wartawan itu dalam konteks dalam kasus ini hanya mengacu kepada informasi dari polisi. Dia lupa mempertimbangkan bahwa justru yang sekarang itu menjadi persoalan karena informasi polisi itu yang keliru, ya kan? Apalagi disuruh satu arah aja, itu tidak mungkin. Karena undang-undang pers itu memang didesain untuk wartawan bebas mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Bukan itu yang penting apakah melalui resmi apa tidak. Tetapi apakah ketika Anda menyiarkan itu, Anda lakukan verifikasi nggak? Atau tidak? Anda cek and diceknya. Itu intinya. Nah, saya bilang sama teman-teman, zamannya Pak SBY juga sempat saya kritik. Karena dia mengejek wartawan yang menggunakan Skype itu lah, waktu kasus si yang Nasarudin, yang muncul diberitakan berdasarkan dari Skype. Oh iya. Pak SBY kan pas komplain, ini wartawan kok cuma ngambil dari Skype, saya begitu bisa berita. Saya bilang, kalau wartawan itu dari mana aja sumbernya. Bahkan dari hantu blog pun boleh. Betul, hantu blog boleh. Yang penting waktu disiarkannya. Karena komitmen di Undang-Undang Pers itu dan Kode Etik, waktu Anda menyiarkan. Misalnya apa? Ya Anda harus verifikasi, benar nggak itu? Ada nggak kebenarannya itu? Dan Anda sudah cek udah cover both side. Itu Nazarudin yang Demokrat, bendahara Demokrat yang melarikan diri itu, Bang ya? Yang dulu melarikan diri itu dia berbicara dan dikutip oleh banyak wartawan. Dari Kolombia kalau nggak salah. Dari Kolombia, dari Cartagena atau dari mana ya? Skype. Nah. Terus yang kedua, ketika Pak Listio Kapolri, baru bulan Maret lalu, dia mengumumkan supaya wartawan jangan menyiarkan aksi kekerasan dilakukan oleh polisi. Saya bilang, Pak Kapolri salah alamat. Mestinya Pak Kapolri membuat telegram kepada internal Kapolri, Kapolri Polri, supaya mereka tidak membuat aksi kekerasan. Sebab kalau pers yang dilarang nggak bisa, justru makin keras makin dimuat oleh pers. Kenapa? Karena fungsi kontrolnya justru itu sangat menguntungkan buat Kapolri. Betul nggak Pak Helmi? Ya betul. Bisa mendapatkan pasukan untuk mengontrol anak buahnya di lapangan. Itulah fungsi pers. Itu fungsi pers. Apa kata Kapolri, Bang? Dia cabut, minta maaf.
Dicabut, minta maaf. Sudah salah alamat, Pak Kapolri salah alamat. Mestinya yang diberitahu itu anggota-anggota Polri supaya jangan bertindak, jangan berbuat aksi kekerasan ketika misalnya itu pada saat berulang-ulang ada pemberitaan yang oknum ya, polisi yang iya, ada macam-macam lah itu. Kekerasan segala macam waktu penangkapan itu. Nah, memang kan polisi bawa wartawan kan. Karena ada sebagian kerja humas itu memang industri kayak punya Helmi juga. Kan jual konten-konten juga dia. Ya kan di televisi kan dia punya program itu. Nah, dia mengatakan itu mencederai citra polisi seolah polisi ini keras gitu, kekerasannya membahayakan. Kalau di Makassar katanya yang laporan kayak patroli gitu Bang, begitu ada kamera polisinya lain loh Bang ya. Apanya? Polisinya jadi lain gitu. Dia berubah. Wah, ya kan langsung kayak film barat itu, kayak di pemain film. Kayak film. Kalau saya aja katanya nonton ratingnya kecil. Itu yang di PW itu kita sampai sekarang masih diskusi itu Pak Helmi, dan itu yang merangsang sebenarnya. Ya kan kalau diam aja kan nggak ada kehidupan. Jadi ada pergulatan, ada pergeseran nilai itu ya. Jadi kalau nggak salah juga kawan kita Dr. Edward Pari, 2 tahun lalu dia ngomong, Bang, ini nggak bisa Bang. Pemerintah harus mensubsidi media. Oh iya? Atas dasar apa? Media mainstream. Kenapa? Mainstream ya? Ya, media mainstream. Kalau nggak mati, dia hilang. Karena dialah yang sebenarnya tonggak yang menjaga demokrasi. Saya bilang, Edward, secara legalistik formal, itu undang-undangnya tidak lagi memberikan akses buat pemerintah. Lu kasih pemerintah, lu kasih masuk pemerintah, maka you akan menderita dengan kooptasinya itu, larangan-larangannya. Enggak dikasih aja akses, dia bisa imbo-imbo, tolonglah dengar kami aja gitu kan, satu arah, satu pihak aja, apalagi memang terima bantuan gitu kan. Nah, yang kedua yang jangan dilupakan sama Pak Edward, berapa jumlah sekarang media yang dimiliki oleh wartawan murni. Dibalik 90% media itu miliknya konglomerat. Jadi pemerintah suruh bantu sama konglomerat terus menggaji Anda gitu. Enak betul ya? Enak betul. Itu terjadi Pak. Membantu siapa? Nah, lalu apa itu problemnya cuma bukan perkara duit. Buktinya apa? Buktinya pabrik duit yang punya pohon duit sekian ribu hektar mungkin di Indonesia ini, yaitu namanya James Riyadi, menutup sendiri surat kabarnya Sinar Harapan itu. Aneh nggak? Suara Pembaruan ditutup. Suara Pembaruan ya. Padahal kalau cuma duit kan ukurannya. Jadi ukurannya apa Bang? Ukurannya karena dia juga malu dong kalau menerbitkan surat kabar, tapi nggak ada yang beli. Disitulah kita terpukul tuh. Ya kan? Kalau soal duitnya sih pasti bisa dipikul. Tapi kalau seorang James Riyadi bisa menutup Suara Pembaruan, itu artinya memang nggak ada no hope di media ini. Ya Pak. Tanpa Dan ini yang terjadi pada media-media mainstream ya Bang ya? Oplahnya makin sedikit, kemudian halamannya makin mengecil. Jadi yang cepat shifting itulah yang bisa sedikit sekarang ikut megang ke media baru. Itu ke sebuah keniscayaan, nggak bisa kita bersembunyi hanya kebanggaan masa lampau. Abang sebagai tokoh pers, kemudian juga penerbit yang juga senior, udah sangat merasakan itu ya Bang? Oh iya, saya menutup tabloid Cek itu karena pertimbangan sangat rasional. Pertama saya pertahankan, lama-lama kan saya berpikir, kalau saya pertahankan, kok jadi kayak orang dungu gitu. Kenapa? Ada 3 hal yang saya survei. Yang pertama, tidak ada lagi orang yang membaca itu dengan kertas itu. Kedua, tidak ada lagi distribusi lapangan. Karena kami itu kan media yang dijual ecerannya itu oleh loper-loper. Loper-loper itu udah nggak mau ngangkat itu. Oh iya? Udah nggak mau. Mereka pun nggak mau? Udah nggak mau, mereka mending teh botol. Teh botol awet, sebulan dagangannya nggak ini. Kalau sudah kabar kan dikasih returnya misalnya, dia bawa 10. Capek betul ya? Retur boleh 3. Nah kalau cuma laku 3. Harus tanggung? Tanggung. Nah, akhirnya mereka, dulu kalau surat kabar zamannya setelah reformasi itu itu gini, bisa bawa 30 surat kabar. 30 surat kabar. Kayak bawa di restoran Padang gitu. Lampu merah stop. Dapat kan. Sekarang kalau tinggal 4-5 media. Dia lari kejar lampu merah, nggak ada. Akhirnya apa dia pikir? Dia terpukul juga ke batinnya. Malu dia jual barang nggak laku gitu. Barang nggak laku. Itu. Oh, shiftingnya segitu besar ya Pak? Besar sekali dampaknya.
Dan abang akhirnya menutup check and Iya, recheck setelah yang 3 tahun satu legendaris. obat-obatan, bakar-bakar uang pun nggak bisa. Ini harus rasional. Jadi uang abang yang ada bergudak-gudak gitu, terus aja. Saya suruh awetin aja. Bang Ilham ini duitnya tuh bukan di bank, di gudang, ditimbang ya Bang? Itu Anwar Fuadi. Kalau Anwar Fuadi aja begitu, kalau apalagi Helmi, saya dipesenin Ilham kalau ketemu Helmi tanya. Tanya apa sama kata Helmi? siapa? Ada yang Tantowi lah kalau nggak salah. Nggak kenal gua. Dia bilang nggak kenal ya? Nggak kenal. Dulu kayaknya ada ya. Orang dulu ya. Iya kayaknya. Dia bilang, tanya kalau mau ketemu Helmi tanya, masih bisa hitung duit gak dia? Masih bisa nggak dihitung duitnya? Alhamdulillah Bang. Ya amin, yang penting kesehatan. Oke. Itu yang paling penting Bang. Apalagi saya melihat abang, ya luar biasa. Saya bilang saya harus belajar seperti abang. Iya. Berkarya boleh, tapi harus memikirkan kita menghidupin banyak orang Bang. Iya. Bukan hanya untuk kita. Ya dengan kita itu bergabung ratusan karyawan ya, yang harus kita pikirkan Ya, juga. kita jadi pilot harus iya. memikirkan keselamatan jiwa banyak orang. Iya. Ya kan? Kalau mau sendiri saya kira aman Mimi ya. Oh iyalah, aku MC aja cukup lah Bang. Iya, Kalau makanya. baca seminar, karyawanku 2-3 orang ya cukup lah. Tapi kan tidak. Ya, Jadi saya- kira-kira itulah ya. problem yang dihadapi kita dan yang kalau tidak siap mental, Ya. itu bisa sinting sama orang dibikin. Ya, betul. Dan ini banyak terjadi Bang. Loh Anda bayangin saya punya surat kabar dulu, saya bangun tidur begini Pak, udah habis Pak. Habis. Ya kan? Saya survei itu Bang Ejar loncat di mobil saya, bos kurang kenceng headline-nya. Dia ikut. Dulu abang bikin infotainment gila itu Iya, Bang ya. iya. Iklan Semuanya, semua iklannya TV, wah gila luar biasa. semua TV. Semua TV. Abang di check and recheck. Sampai saya dimusuhin orang tuh. Iya. Yang kia-kia udah pernah marah itu. Hmm. Di musuh utama ini infotainment ini. Infotainment, iya. Apalagi zamannya ada Agim itu ya. Iya, iya. Wah itu Waktu ada berbahaya masalah nih. dengan Agim. Agim ada masalah. Padahal saya bersahabat sama Agim loh. Iya, iya. Kemudian udah mulai dicari-cari lah kesalahannya itu. Hmm. Ya kan? Cari-cari kesalahannya. Memang infotainment ini Mi, Iya. waktu saya ngomong di DPR itu, kenapa sih ini infotainment ini kayak nenek-nenek itu Mi? Kenapa? Kayak nenek-nenek, jadi cerewet, cerewet itu. Oke. Jadi kalau misalnya selebriti jalan, tanya kapan kawin itu? Iya. Kapan nih? Habis Kawin? kawin, kapan punya momongannya? Oke. Nah, udah terus. Ada Oke. momongan, udah berhenti. Iya. Dia ketemu lagi. Kalau dia ketemu 2 kali tidak bersama pasangannya, wah ada masalah nih. Iya. Udah hidup lagi. Hidup lagi. Tapi kemudian kita juga realistis. Itu yang disukai ibu-ibu. Iya. Anda tahu Helmi, ada beberapa dulu gubernur nahan saya kalau saya ke daerah, bukan urusan infotainment, urusan saya, urusan PWI. Itu gubernur bisa saya tahan Anda. Loh kenapa? Istri saya kau bikin mabuk. Saya mau tahan kau 1 hari. Dia bilang kenapa? Saya nggak bisa mengajak lagi istri saya jalan. Kalau jam 4 tayang di RCTI, Iya. jam 5 di daerah. Itu kami mau jalan-jalan nggak bisa. Tunggu dulu istrinya lagi nonton cerita. Oh bisa tahan istrinya? Iya, tahan dulu. Seperti itu. Hanya bentar nggak sih? Tapi memang ada zamannya ya. Setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada zamannya, siap zaman ada orangnya. Dan Bang Ilham sangat memaklumin itu, tapi Bang Ilham tidak pernah kehilangan semangat untuk mengawal dunia pers yang sudah sangat Backline berubah. saya kan pelihara semangat. Pelihara semangat. Luar biasa. Kemarin COVID itu yang menghalangi beliau untuk liburan tiap bulan. Tiap liburan diajak anaknya, cucunya bisnis kelas. Aku telepon, Bang, duitnya nggak bisa habis nih kayaknya. Saya pernah. Tapi ya, sebentar, abang itu sekarang berbisnis di luar media cukup banyak ya Bang? Lumayan. Ada Pak Helmi, saya pernah gelik nih Helmi. Saya dapat BMW enggak? Iya, iya. BMW. Dia ada undian sebuah tabungan. Bang. Dan isinya cuma 4 juta seperti tek. Iya, dia kan, saya nggak tahu tuh. Pemenang Ilham Bintang. Saya bilang yang benar ini. Jangan-jangan ada main nih supaya dimuat dan ini meledak tuh. Ini orang saya bilang Cuma 4 juta, saya cek 4 juta isinya. Begitu saya tambahin banyak, nggak Bang, dapat. aku tabungan aku di situ lebih banyak. Kok abang yang dapat? Makanya gitu? saya Dan abang kan jauh lebih kaya dari saya. Karena itu saya tambahin pun udah banyak itu nggak dapat lagi. Jadi itu mana rezeki dari Tuhan. Itulah rezeki beliau. Tapi terakhir dia kedasar sama bandit-bandit kredit card itu. Iya, jadi bukan kayak bandit kredit card, jadi pencoleng SIM card itu. Pencoleng SIM card. Jadi- Itu ceritanya gimana sih Bang? Jadi saya kan ke 2000. Abang ke Australia waktu Iya, itu? liburan tahun baru. Tahun baru. Bawa anak cucu gitu. Iya. Anak cucu bisnis kelas. Saya di Sydney. Di Sydney itu 29 sampai tanggal 4. Tanggal 5 ke Melbourne. Oke. Pas paginya saya cek teleponnya kok nggak ada sinyal gitu.
Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal di handphone saya. Oke. Saya pikir kan biasa aja, apalagi saya buru-buru bawa cucu, Oke, mau boarding itu. Sampai di Melbourne, belum nyala juga. Akhirnya saya beli kartu SIM card Optus, lokal. SIM card lokal. Senin saya buka lagi, kok nggak bisa-bisa sama sekali gitu. Udah mulai curiga saya. Saya ke KTM-nya, nggak ada sebumi, nggak bisa. $100 nggak bisa, $200 nggak bisa. Sampai nilai yang terkecilnya pun Nggak bisa? nominal terkecil $20 nggak bisa. Biasanya bisa? Oh iya dong, saya kan bisa ngambil 1.000 atau berapa kan. Iya. Terus foto-foto saya kirim ke ini. Nah sialnya jam 10 di sana, masih jam 6 di Jakarta. Iya. Jadi masih nunggu lagi 4 jam. 4 jam untuk didapatkan konfirmasi. Nah jam 2 siang di sana berarti jam 10 sini ya. Jam 2 Jakarta. Jam 2 di Australia, di Melbourne. Jam 10 di sini dapat konfirmasi selisih bahwa 4 jam, oke. dibajak. Dibajak? Dibajak. Jadi ada orang bajak datang ke konternya itu untuk mengakui Ilham Bintang. Mengakui Ilham Bintang, dan dia dengan mudah mendapatkan SIM card saya itu. Berikutnya ketika saya sampai di Jakarta, saya periksa, itu orang sama sekali nggak nyimpen KTP-nya, fotokopinya, Ya. dan isiannya nggak ada, tidak mengikuti sistem dan prosedurnya gitu. Udah, kita uruslah ke polisi kan. Nah polisinya cepat sekali, dia tangkap udah. Dalam waktu seminggu dia tangkap semua pelakunya. Karena ada CCTV ya? Ada CCTV, CCTV Oke. itu saya pakai. Jadi gini Bang, sebentar. Jadi orang itu datang mengganti SIM saya. card-nya. Nah, Lo berbekal berbekal? KTP palsu. Oke. Atas nama Ilham Bintang. Atas nama Ilham Bintang. Jadi enggak atas nama Ilham Bintang, fotonya foto dia. Foto dia. Foto dia. Bisa aja nama sama ya kan? Iya. Udah. Jadi dia kelabui itu yang SPG-nya itu, malam-malam dia SPG. Yeah. Kami memang jam 9 malam udah menjelang tutup gitu. Itu hanya memerlukan waktu 7 menit, saya hitung. Dari CCTV itu cuma 7 menit. 7 menit. 7 menit. Untuk mendapatkan SIM card baru. Mendapatkan SIM baru. Dan begitu dia dapat SIM card baru, dia bisa mengakses ke semua. Ke bank saya, ke segala macam, semua. Kan perlu password Bang. Password apa? Ya kan dia dapat kartu baru, dapat password baru. Oh dia ganti semua password? Diganti semua. Kan dia gini, dia curi otaknya kan, sudah nyuri otak. Jadi handphonenya diambil semua isinya, dia bisa baca semua itu. Passwordnya segala macam dia bisa baca itu. Ya tinggal masukin aja. Dan di luar dugaan saya yang paling hebat itu, kok bisa dapat dia bisa narik 100 juta ya, pada perjanjian sama bank saya itu paling banyak 10 juta satu kali tarik. Tiap kali? Rupanya kata bank begini Pak, Bapak yang mengambil dari rekening Bapak yang baru. Rekening apa yang baru? Bapak buka rekening, kapan saya buka rekening? Ngerti aja buka rekening dari Melbourne, dari mana. Jadi dia mainkan juga buka rekening, hebat, canggih orang itu. Ya. Lalu dengan itulah kemudian dia tarik itu berapa ratusan juta itu. Ya. Dia cuci uang, dia beli apa segala macam, dia sabot semua saya punya kredit card, dia belanja ini kiri kanan itu. Itu otaknya cuma kelas 6 SD, hebat nggak? Canggih nggak? Dari kampung saya lagi? Iya betul. Bukan Bang, satu provinsi Bang. Saya nggak enak nyebutnya nanti, diprotes. Iya, dan itu memang terkenal. Iya. Kampung itu katanya Helmi, dari pagi sampai malam itu nggak ada laki-laki yang kerja, cuma depan laptop aja begini. Tapi dia menguasai dunia loh. Karena kejahatan itu mencang seluruh Indonesia dan itu di pelosok Bang. Dan triliunan itu hasilnya. Dari Palembang itu naik boat, naik apa gitu Bang. Jauh betul dari Palembang. Ini pelajaran berharga. Rupanya bank asing itu dan provider ya pulsa itu, SIM card itu kan perusahaan asing juga. Dia sudah protek sedemikian rupa, lolos loh, nggak bisa dihukum. Yang dihukum yang bandit itu aja. Padahal sebenarnya kan mestinya dihukum dong Indosat itu, karena dia bertanggung jawab. Dia memberikan SIM card itu tidak melalui prosedur yang benar. Lolos dia. Saya tutup lagi nih. Saya sampai sekarang baru aja masukin lagi gugatannya. Oh gitu. Saya mau panjangin. Supaya untuk pelajaran untuk yang lain. Yang lain, supaya yang lain terlindungi. Anda sekarang kalau datang ke tiba-tiba mengaku SIM card Anda hilang, itu Anda nggak bisa dilayani. Anda harus datang bawa surat laporan polisi sekarang. Nggak bisa. Karena dari aduan. Iya, karena memang akan dijadikan sebagai satu bahan untuk mencegah itu kejahatan. Tinggal satu Helmi. Apa? Yaitu bagaimana dia menjadi materi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Udah lama itu. Sampai sekarang nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Padahal itu penting karena entah apa alasannya ya. Nah,
orang bertanya, apa kamu nggak diganti? Mau diganti? Diganti. Hari pertama mau diganti. Cuman saya nggak gendang untuk menerimanya, Bung Helmi. Kenapa? Oh, uangnya mau diganti? Mau diganti. Berapa yang hilang? Oleh banknya? Oleh provider. Ganti. Cuman saya nggak mau terima. Kenapa? Karena dia bilang apa tuh ya? Istilahnya apa tuh yang dalam bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan menjadi uang kerohiman. Jadi bukan saya dicuri terus dibalikin uang saya sebagai uang kerohiman, jadi belas kasih. Nggak mungkin dong saya mau kayak itu. Yang paling penting lagi kedua, saya nggak boleh publish. Itu maunya mereka ya? Maunya mereka. That's the deal. Saya lebih banyak yang saya bisa dapat, paling nggak moralnya itu bisa orang terselamatkan kalau saya publish dong. Saya publish. Gitu. Jadi kami masuk ke pengadilan. Kami kalah, NO itu jadi kurang data, bukan kurang memasukkan bukti, kurang pihak. Jadi maunya dia itu bukan hanya bank sama providernya, tapi Anda juga harus memasukkan orang yang mencoleng itu. Nah, jadi saya masukin lagi. Sekarang ditangani oleh Denny Kailimang. Baru saya tekan kemarin. Oh, jadi berlanjut nih, Bang? Saya lanjutkan. Kenapa? Minimal Anda terus yang membayangi itu. Ada upaya untuk merintangi jalan-jalannya mereka. Kan duit udah hilang juga, mau diapain lagi? Kalau nanti diganti, alhamdulillah kan. Tapi kalau enggak, uang hilang itu minimal dia harus seimbang dengan. Dulu berapa, Bang? 400 jutaan ya? 400 jutaan. Proteksi kepada publik itu kan pahalanya lebih banyak. Ya kan? Bikin sehat juga. Kalau aku uang kerohimannya udah kuambil. Enggak, istilah kerohimannya itu loh. Istilahnya enggak enak. Istilahnya enggak enak benar. Karena begini, itu perusahaan terbuka, Pak. Besok-besok dia ada perkara, maka itu dianggap sebagai suap tuh. Uang kerohiman itu. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai transaksi bisnis itu. Betul. Saya tuh jadi ngomong kemana-mana, padahal saya ngajak Bang Ilham, mengundang Bang Ilham ke studio saya, karena beberapa hari yang lalu, saya melihat Abang diwawancarain oleh TV One ya, berbicara tentang Citayam Fashion Week. Dari demikian banyak perspektif, saya bilang yang disampaikan oleh Bang Ilham itu benar juga ya, harus kita pikirkan. Sekarang ada pro cons ya, ada yang setuju, ada yang melihat ini apa nggak oke, ada yang cemburu, ada yang memanfaatkan, ada yang mendaftarkan apa intellectual property right dan sebagainya. Abang barangkali bisa komen tentang fenomena Citayam, Bang. Dari perspektif Abang? Iya, saya pertama kali waktu bicara itu saya menyinggung bahwa di dalam khasanah dunia kesenian dan kebudayaan itu, terutama seni pertunjukan, ada namanya happening art. Happening art itu sesuatu konsep pertunjukan dalam kesenian tadinya seni rupa. Lalu kemudian mereka membuat konsep happening art itu untuk melawan kemapanan gitu. Dengan Abang melihatnya dari situ ya, happening art. Dengan membuat pertunjukan pemberontakan sebenarnya. Pemberontakan kepada, yang nggak memerlukan panggung. Tidak memerlukan panggung. Ya, tidak memerlukan, tapi dia menarik perhatian karena dia melawan itu yang. Jadi misalnya Anda buat. Jadi ini agak-agak anti kemapanan gitu, Bang ya. Anti kemapanan. Betul. Dia berontak di situ. Nah, happening art itu dari sudut itu saya lihat satu. Bahwa dia berhasil gitu. Dan itu terjadi dari dulu-dulu. Dulu kan? Ada. Udah berulang. Baru-baru ini kan juga terjadi di Mandalika itu, Mas Hemi. Iya. Mandalika itu orang menonton GP itu motor. Ada Pak Jokowi, ada tokoh-tokoh publik di situ. Tapi yang muncul Rara. Itu happening art, dia bikin tang-tang begini. Siapa juaranya pun orang nggak tahu. Nggak tahu. Rara itu. Dan itu dunia, Pak, bukan hanya Indonesia. Ya kan itu. Yang demo kemarin Ade Armando ya, Bang ya. Ade Armando yang menjadi berita ya. Berita. Jadi itu happening art. Jadi orang dia berontak dari situ. Dia berontaki apa namanya yang konsepsi orang gitu. Nah, Citayam dari pendekatan sosial itu juga pemberontakan sosial sebenarnya. Citayam itu boleh jadi bukan orang Citayam sebenarnya, Mas Dami. Itu orang Jakarta yang terpinggir. Terpinggir kan. Bojonggede, Depok. Lalu kemudian mereka seperti tidak lagi berhak. Nah, kota ini kan memang angkuh. Kota ini sombongnya minta ampun nih. Itu yang saya suka. Dengan gedung-gedung yang kaku, jangkung dengan aturan-aturan yang artifisial itu, ya kan, 3 in 1, macam-macam, ganjil genap, ya kan, menyiksa warga ini kan. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat dari lapisan apa namanya ini akar rumput itu menemukan kebahagiaan dengan cara cuma 4.000 perak dia bisa sampai dan beratraksi di daerah SCBD. Elit itu. Itu kan tempat
Dulu saya main bola di situ, Pak. Zaman saya tinggal di Kota Bumi. Oh, abang pernah Kota Bumi? Jalan Kota Bumi. Jalan Kota Bumi. Sekarang gedung IOB. Iya. Ya. Dia menemukan keasikan yang pertama kebahagiaan. Kebahagiaan, dia menemukan kebahagiaan dengan cara sederhana sekali dan sekaligus mengejek-ngejek itu kaum sosialita itu. Sosialita yang hedonis ya. Hedonis. Dia pakai merek mahal. kafenya pun juga fine dining. Ada yang flexing juga. Jadi nggak ada singkong, head, combrok makanannya ya. Dan Anda tidak menemukan itu. Mana sih ukuran-ukuran yang pas itu kriteria sebagai fashion show? Nggak ada. Mukanya juga nggak fashion show itu ada ukuran tinggi ya, putih, pendek-pendek, konten-konten, wangi. Ini nggak ada, dia serobot semua itu. Dia jungkir balikan nilai itu dan dia menarik perhatian. Nah, apa yang kita harus lihat dari situ? Bahwa ada koreksi kepada pemerintah. Ruang publik Anda sita habis itu. Anda habiskan ruang publik, sehingga nggak ada, mereka menjadi kayak orang Bronx itu. Orang Bronx itu kalau habis maghrib itu, kalau Anda di Amerika, itu kan keluar dia bawa radio, kasihan keluar, kemana cari lapangan. Kenapa? Dia nggak bisa bunyi radio di rumahnya, beli pimpitan itu. Ya kan? Nah, dengan caranya itu, dia kemudian menarik perhatian Anda. Mulai-mulai diejek kan. Diejek. Lama-lama mereka jadi ditumpangin. Dan bahkan mau direbut haknya itu. Direbut domainnya itu. Macam-macam dicari gara-gara. Parkirnya. Emang cuma di situ aja ada parkir berantem, sebenarnya mana tempat berantem. Itu menjadi ini, banyak ini. Bikin macet. Ada yang mikirin bagus sekali, idealistis. Sekolah. Kok baru itu dipikirin sekolah? Karena banyak lagi warga itu. Cari lagi yang lain yang nggak mau sekolah itu. Sekolahin mereka kalau mau. Kenapa ini lu sorot itu? Kenapa alasan situ ya lu pakai untuk menyingkirkan mereka gitu? Warga nggak sekolah, banyak anak kecil. Ya nggak apa-apa lah, karena memang juga faktanya realitas seperti itu. Saya cerita bahwa zaman Ali Sadikin, nah ini idenya ini yang saya mau cerita. Rohnya. Ali Sadikin dulu itu tiap tahun malam muda-mudi, tiap malam ulang tahun Jakarta, dia buka Tamrin Sudirman untuk menjadi malam ekspresi bagi muda-mudi itu. Main band, nari, apa segala macam, fashion show segala macam ini. Nggak banyak yang memikirkan bahwa Ali Sadikin itu sebenarnya diam-diam memikirkan bagaimana segera Jakarta dapat uang untuk memutar ekonominya. Dengan 3 juta anak muda berkeliaran aman sampai pagi, investor melihat dong, ya kan? Jakarta aman, nggak ada perkelahian, nggak ada insiden segala macam. Mengalirlah investasi itu masuk Jakarta. Ali Sadikin di zaman itu dia bikin 5 galangan remaja di tiap wilayah itu. Dan dia modalin untuk bikin pertandingan. Zaman Bang Ali itu ya? Iya, Bang Ali. Setiap wilayah ada bikin festival teater remaja, dia biayai, dikasih hadiah. Terus nggak berhenti di situ, yang menang di sini diadu lagi di tim. Jadi tumbuhlah kreativitas anak-anak itu. Teater remaja itu yang kemudian masuk di teaternya Arifin Senior, masuk di Teguh Karya, masuk di Bengkel Renda, semua itu diserap dari teater remaja ini. Itu nggak ada sekarang masalahnya. Anak-anak itu dibiarkan hidup dengan impiannya, urusan lu aja deh, gitu ya. Itu masih mengharapkan kehadiran negara itu. Ya kan? Dan ini tidak perlu kehadiran negara. Tidak perlu kehadiran negara. Mereka buat sendiri. Natural ya Bang? Natural. Dan mestinya polisi jangan mengusir mereka, justru jagain mereka dong. Orang demo aja jagain mereka. Orang demo aja itu menurut undang-undang, mau demonstrasi di unjuk rasa, itu polisi wajib mengawal itu supaya tidak diganggu orang lain. Nah ini anak-anak berkarya, berkreasi, menemukan kebahagiaan dan juga menghibur orang yang nontonnya. Yang menonton banyak loh Pak. Nonton itu. Tapi kalau sepakat dong Bang, nggak harus tiap hari kali ya. Kalau itu kita sepakat. Mungkin weekend aja. Kan nanti juga bosan. Karena teman-teman mesti dibilangin tuh anak-anak itu. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Yang tidak berakhir. Jadi jangan sampai keseringan nanti cepat juga kempesnya. Karena sejarah kita sejarah kempes Pak. Kita dulu punya Sri Mulat Pak. Ini menyebut bahwa sebagai yang kalau zaman dulu Sri Mulat sekarang juga mungkin viral juga kali ya. Menarik perhatian semua orang. Nah apa sih isinya Sri Mulat sehingga disukai orang, tonton oleh kalangan menengah atas? Karena mereka melihat ada pemberontakan di dalam Pak Helmi. Ada protes. Lakon-lakonnya itu batur itu. Batur sedemikian rupa bebas mengata-ngatain majikannya ketika dia tuker-tuker itu. Hanya di situ. Di situ aja di Sri Mulat. Ditemukan itu. Jadi
orang juga kemudian menemukan apa namanya katarsis gitu ya, menemukan suatu ruang jendela untuk apa namanya ini, penyaluran itunya, ekspresinya gitu. Dan ya lu bang, makanya saya WA abang, bang, itu bukan yang di Tamrin aja, tahun pertengahan Mei 80-an. Anda pernah bikin novelnya? Iya, kan? fenomena itu udah ada, yaitu di Blok M. Itu lintas melawai, jalan-jalan sore. Ada lagunya Denny Malik. Denny Malik akan jadi tamu saya. Jalan sore. Dulu ada Prambors, bang. Jadi melawai itu filmnya tahun berapa? 80, mungkin 85, 86. Tapi ada perbedaan sedikit, Mi. Iya. Itu anak jalan-jalan sore ya, melawai itu anak Bayoran, anak Bulungan, Pak. Anak Bulungan, anak Mejeng, benar Mejeng. Dehep, ya. Dia tidak ada. Mereka pakai mobil, konsepnya beda dengan anak Cahaya. Cahaya memang merebut. Betul. Kalau di sini beda. Beda ya? Iya. Dia motivasinya Dulu tapi itu fenomena juga, Bang. Oh iya. Dan menarik, menjadi magnet. Iya, Mejeng. Orang semua datang ya. Makanya Blok M. Blok M. Jadi saya dulu bikin novelnya dan akhirnya jadi film yang di sutradaranya Edward P. Sirait, yang main Desi Ranasari, Parabita Rusadi, dan jadi unggulan FFV. Blok M itu saya kasih judul dulu, Blok M bakal lokasi Mejeng. Betul. Saya baca di Facebook, rame itu sekarang. Yang rame lagi membahas itu, jalan-jalan sore itu. Iya. Saya malah nggak tahu, Pak. Rame di Facebook. Jadi anak-anak, saya banyak kenal anak Suara Mardika. Ya memang dulu Suara Mardika. Suara Mardika. Denny Malik. Betul. Terus ada Hari Bukti. Hati Ganda kan? Hati Ganda. Dia yang kembali mengingatkan kita bahwa karena saya kan tidak masuk geng itu, Bang. Karena saya anak kampung. Tapi saya dulu kan kuliah di STAN. Iya. Mestinya Anda yang bikinnya ini Citayam novelnya. Iya. Tapi udah nggak punya waktu, Bang. Skenario ya. Ini menarik ini. Iya, jadi pemberontakan anak-anak yang ada yang tahun 2007 Helmi, saya dikirimi orang yang dia punya tesis tuh, S2-nya dia tentang Citayam. Keren. Iya, keren. Di 15 tahun lalu sudah ada itu tentang kontestasi ruang publik itu. Oh gitu? Iya. Dinamain Citayam? Udah Citayam. Oh iya? Iya, jadi ada karya 330 halaman itu. Oh iya? Itu tesis yang mereka jadi sarjana S2 itu. Sarjana Citayam sosiologi. kan sebelum Citayam Fashion Week kan tidak dikenal, Bang. Wah, terkenal, Pak. Itu kan daerah yang kemudian dipinggirkan, dibebaskan itu, Pak. Iya, tapi kan tidak menjadi seperti ini kan terimanya. Tapi pada waktu itu sudah ada problem sosial. Oh iya, problem sosial ya. Saya tahu. Jadi yang Anda sekarang lihat itu adalah byproduct dari problem itu. Jadi abang melihat ini bahwa fenomena ada sedikit pemberontakan dari anak-anak yang terpinggirkan. Iya, karena ruang publik edukasi. Karena ekonomi tidak sekolah ya. Dan kemudian mereka mencari tempat tempat dan kemudian berekspresi. Kan intinya kan mereka itu kan saya bahagia gitu, saya mau bahagia. Dan saya menemukan kebahagiaan itu bukan dari Anda, saya nggak minta-minta sama Anda. Saya nggak paksa Anda. Saya pakai kemarin ada ongkos, ada fasilitas naik kereta api. 4.000 perak ya? 4.000 perak. Saya juga pakai baju outfit jadi 30.000. Iya. Dan itu produk lokal. Produk lokal dan kemudian satu hal lagi, Elmi, yang mesti dicatat. Mereka adalah sebenarnya duta masyarakat modern. Dia menggunakan transportasi umum. Kita kan apaan kita yang bercelote begini, berpendidikan segala macam. Makanya pemerintah DKI mestinya kan memberikan penghargaan untuk mereka. Betul, bahwa mereka menjadi duta. Tapi ini agak berbeda nih, Bang. Gubernurnya catwalk, ngajak tamu negara. Wakilnya sudah ngomong-ngomong kita pindahin. Yang saya nggak ngerti Reza itu. Reza ini kayak anti budaya ini, anti sosial, ansos. Ada apa antara gubernur dengan wakil gubernur? Iya, ini kan dia nggak itu beda. Seniman, gubernur kan dia punya latar belakang lebih bagus lebih ini ya, pendidikan segala macam ini. Dia melihat itu ekspresi. Betul. Ekspresi. Sementara wakilnya tegas. Ini hanya melihat pendekatan hukum itu. Hukum. Iya. Oh, ini jalanannya, ini jam sekian. Itu yang diberontakkan anak itu karena Jakarta kaku. You sudah usir mereka, kemudian udah semua menerin kota ini. Nggak ada senyum-senyumnya kota ini. Kan semua artifisial itu pakai mobil pun diatur ganjil genap, Iya. Udah gitu udah nggak kemanusiawi, pakai elektronik tilang itu. Jadi udah nggak ada, tidak ada lagi interaksi itu. Manusia pakai mesin semua. Saya dengar mau dipindahin ke Pantai Indah Kapuk. Bang, ini anak-anak Citayam ke sana. Ongkosnya berapa, Bang? Akses, Pak. Tidak aksesibel kan? Kecuali saya di samping pesawat, Pak. Jauhan dikit. Kalau di samping pesawat, jauhan dikit. Itu yang saya bilang, yang saya pikir pemikirannya seperti apa ya, Bang? Kalau kita sepakat, Bang. Kita orang tua nih. Orang tua. Kalau tidak setiap hari kita sepakat.
Oh iya, Betul dong jangan ya. tiap hari. Kalau tiap hari, dia pun juga akan loyo itu. Iya betul. Cepet capek Apalagi itu. di situ ya kan. Nomor 2, jangan jaga kebersihan. Kita sepakat. Oh iya, itu, Ya, itu kita sepakat kita dong. kan sudah Ya kan? tadi sudah mendukung tadi dia sebagai duta masyarakat modern, masyarakat kota modern. Betul, Bang. Sekarang pasti transportasinya umum. Ya. Terus modern itu bersih. Bersih. Sebab- Harus tuh. Dan jangan tidur di situ. Sepakat kita, Bang. Kalau menurut saya kita bikin aja Iya ada dong, kan. ruangan untuk mereka nampung untuk tidur ya kan? Betul, betul. Rumah singgah kayak apa kayak? Enggak, jangan tidur situ lah. Nanti kalau tidur Iya, dikasih dibikin penampungan gitu. itu betul-betul panggung itu. Iya. Itu panggung aja. Karena kita melihat kalau ngelihat mereka Bang berasal dari ya Karena ada- kita Pak Helmi pasti lah kalau luar negeri kan ada cosplay tuh. ya, Kan begitu kan modelnya kan, ya, yang mesti. mobile. Iya. Jadi Nggak perlu. ini masih mendingan satu tempat. Ini cosplay itu memang keliling-keliling dia supaya mau Iya, iya, menarik menjangkau masyarakat perhatian, lebih ya. luas perhatian. Kalau itu saya sepakat Bang. Makanya saya bilang, waduh, aku harus ngomong dengan Bang Ilham nih. Di kota-kota ya, kita- CBD itu ada CBD mana aja? Coba Iya. ambillah yang dekat sini Melbourne misalnya. Itu CBD itu dipakai buat panggung musik segala macam ini, Iyalah. ya kan? Abang kan bolak-balik ke New York segala macam kan. Iya, itu yang kita panggung lihat. musik kemudian Ya, apa nih yang ya. mereka ada cosplaynya, ada yang menari. Ya. Waduh, itu saya baik demen ke Australia situ, Wi. Ya. Gue taruh rokok 2 bungkus. Tek. Kata istri saya, ngapain gue bawa rokok? Gue demen dianggap orang kaya sama orang Australia. Taruh rokok. Itu mahal, paling mahal Pak rokok di Australia, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya duduk beli 2 bungkus, Ada yang minta aja. panggil om kita. Uncle. sebatang. Dibagiin. Bagiin. Tapi kita menikmati tuh. Betul. Saya pengen kayak begitu. Iya. Ini ada ruang publik, ada yang ngisi. Toh gubernur kan ya capek-capek juga untuk Iya, Bang. nyari isinya itu kan. Nah, Saya, ini kan yang ngisi. saya bukan apa-apa ya Bang. Kalau melihat ini kan tidak ada keseragaman ya antara pemimpin dari republik ini. Ada yang mau memberi beasiswa, ya kan? Ada yang tidak setuju ada di situ. Iya. Ada yang melarang. Ada yang memberitahu, hey, apa zebra cross bukan untuk catwalk. So nenek-nenek juga tahu. Inilah jadi udah nggak manusiawi. Ya, Iya kan? Sama dengan ada teman yang ngajar cucunya kayak ngajar anak S2 itu. Iya. Begini, nggak mungkin lah, cucu itu memang cucu itu memang mesti berontak dia, enggak? Umurnya berontak. Ngapain kok ngajarin Kalau kau? padahal ini sebenarnya kalau kayak di Tokyo ini Helmi yang Harajuku mesti loh, Bang. ke gubernur, mesti ke Pak Anies, Anda ngomong, Iya. kasih konsep kreatif situ. Iya, mestinya. Anda bisa sebenarnya, Pak Anies, udahlah kita bikin rumah bedah situ. Yang Iya. di pinggir-pinggir banyak dikali tuh. Iya kan. Daripada dipanggil Anda kan, pakai bikinin rumah-rumah yang Anda bikinin rumah lah. Iya. Ya kan gitu. Dan ajak mereka. Ajak mereka. Mau kerja, Bang. bertukang kan, ajak bertukang. Iya. Itu aja yang saya bilang. Kita nggak tahu nih. Jadi, Bang, aku tuh medsosku agak turun semua, Bang. Karena aku nggak bahas Citayam Fashion Week. Oh. Karena semua on the spot ya. Dan satu lagi nih, Bang. Yang saya lihat bahwa kita, Abang orang media, mereka top itu cuma melalui satu media, TikTok. Iya. Harus menyadarkan kita orang tua itu. Ya, kalau kita mau menjangkau anak muda dan kalau kita ingin memviralkan sesuatu, kan harus digital. Gunakanlah TikTok. Cuma satu Bang kritik saya kan ngikutin Bang. Berhari-hari saya nonton Reels-nya, nonton TikTok-nya. Selalu Bang, yang muancarain saya nggak tahu, antu blau saya nggak tahu yang muancarain. Tapi ada yang muancarain itu adalah apa tokoh-tokoh sukses juga tuh. Iya. Ya, yang ditanyain apa Sekolah. sekolah iyalah oke. Yang ditanya apa pacaran nih? Iya, kapan pacarannya? Baru tadi pagi. Aduh Bang, nggak ada pertanyaan lain apa? Iya. Nggak ada pertanyaan lain dan seolah-olah mereka diarahkan, di framing Ya, dia- untuk ke sana gitu. Dia meracuni orang itu. Iyalah. Meracunin. Jadi meracunin orang, anak kecil boleh silakan pacaran. Ada anak umur 15 tahun, 16 tahun, ditanya. Ditanya pertanyaan untuk S2 itu, bukan untuk setelah Citayam. Apakah Anda nggak memikirkan ini mengganggu lalu lintas, mengganggu hanya orang? Masya Allah. Terus si anak kecil itu ngomong, Pak, setahu saya orang itu kemarin mau nonton Pak, bukan yang mau lewat. Kok tahu dari mana? Dia berhenti Pak, dia nonton. Jadi kadang-kadang ini orang-orang kita sendiri yang ngaco itu. Nah, media sebenarnya yang mengekspos ini kan. Iya, iya. Ketika dia hanya materi TikTok, materi di Instagram kan aman-aman aja. Ketika media mencoba mengidealisir, Iya. anak itu dibikinlah kayak unyil gitu. Iya, iya. Dia harus punya Pancasilais. Betul, Ngerti nggak lah? betul, Dibikin kayak betul, unyil. betul. Harus Pancasilais, harus apalah sebenarnya. Harus sekolah, Harus ya. sekolah, Iya. harus memikirkan masa depan. iya. Udahlah. Iya. Itu Ada lagi bilang Bang, kasihan orang tuanya. Nah lu, Iya. gitu loh. Orang tuanya aja mungkin ya gimana ya? Orang saya senang.
Iya, anaknya dan sekarang dapat duit, Bang. Mereka jadi endorser. Oh iya, mereka saya dengar dapat dari SNM itu ya. Iyalah. Apalagi satu apa Saya pikir kan mereka kan juga bisa mencari uang. Iya. Dan saya setuju banget. Artinya ternyata mereka kan tidak beruntung tuh, tidak beruntung untuk sekolah nih, Bang. Iya. Dan Tidak. banyak orang konglomerat itu Iya. tidak beruntung sekolah, tapi beruntung rezekinya. Rezekinya. Kenapa? Karena Iyalah. gitu. Setuju ya? Kan bukan pilihan mereka untuk tidak sekolah. Iya, Bang. bukan tidak mau sekolah. Bukan tidak mau sekolah. Dia nggak mau pikirin orang tuanya. Setuju. Dia pasti punya konsep bagaimana pada usia sekian Udah bisa cari uang sendiri. tidak lagi membebani orang tuanya. Itu kan Iya, idealis banget luar loh. biasa. Itu mesti Dan itu diapresiasi. hukum di media sosial, Bang. Mereka jadi endorser, Iya. ada yang mengendorse skincare. Biarkanlah Saya ikutin. mereka dapat duit dari situ. Dan dunia ikutin. fashion domestik juga hidup, Bang. Iya. Aku ketawa sendiri, berapa bandanamu? 10.000 dapat 2. Jadi Tapi ada anak Keren. yang cerdas banget ya, dia bilang, ditanya sama wartawan, kamu nggak pikirin, dia bilang pertanyaan-pertanyaan untuk materi Iya. orang yang S2. sekolahan lah, S2, Iya. S2. Ini bagaimana arti lalu lintas begini kan ini wah artifisial semua pertanyaan itu. kita lah yang mengatur Saya itu. bilang orang itu kan ini kan fenomena pemberontakan sosial. iya. Akarnya ditemukan dong. Iya, Itu dari mereka terpinggirkan dan belum tentu ada Citayam. betul. Ada Jakarta yang terpinggirkan. Iya. Oh iya, Iya. itu udah dari mana-mana, Bang. Dari mana-mana. Sekarang ada anak Jaksel ke situ, Bang. Oh iya banyak lah. Selebriti ke sana, selebgram ke sana. Malah Ini menurut kalau- saya itu mencuri panggung mereka Ini tuh. kalau kita teropong ini, Mi, Iya. itu kita akarnya lebih jauh lagi. Mm. Ya namanya siapa sekarang yang menghuni Menteng? Mereka mungkin penghuni Menteng itu, Pak. Iya. Sepanjang jalan itu dulu kan masih sawah itu. Iya. Ya kan dipinggirkan. Dan siapa yang itu? Iya. Orang-orang yang telah menikmati hasil pembangunan Iya, itu. iya. Dia cuma pinggir-pinggir jalannya yang dia pakai. Iya. Dia nggak masuk rumah kau, enggak. Betul. Di situ aja. Iya. Toh juga lu nggak pakai jalan itu. Iya. Lu punya alternatif segala macam. Iya. Kan ada alternatif juga untuk Nah, saya mencapai daerah itu, Bang. kepengen sekali itu mengingatkan Pak Reza kan wakil Iya, gubernur. wakil gubernur. Saya lihat berapa kali dia kaku sekali itu menghadapi anak Iya, itu. iya. Kayak Dan berbeda, Bang, antara Anies beda. antara gubernur DKI 1 dan DKI 2. iya. Anies kan lebih wise. Hmm. Dia menangkap sebagai fenomena sosial. Iya. Yang penting buat dia, you membantu pemerintah bersihin jalannya. Lu pakai. Betul. Itu Jangan kalau- tidur di situ, confirm. Itu memang wilayah publik. Jangan pakai narkoba, Iya. confirm. Itu wilayah publik. Narkoba, polisi datang. Itu aja. Iya, ada polisi datang. Karena itu datang. pelanggaran. Pelanggaran. Dan tidak hanya di situ aja. Ya, di mana-mana Polisi pun, ada iya. dimanapun. Jadi tiba-tiba tempat itu dibikin ke tempat ibadah gitu. Nggak boleh ada ini, nggak boleh Ini aku curiga, Bang. Mau dipindahin ke PIK, jangan-jangan ada pesanan, Bang, supaya di sana ramai. rame. Jadi Mia, Iya, ini iya. mesti diterangkan teman-teman itu, Betul. pengamat. Itu jangan, itu mereka bukan bangun rumah ibadah di situ. Yang di mana-mana you punya parameter itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ini. Iya, iya. Itu ruang publik pasti ada semuanya lah. Tinggal bagaimana mencegah itu Betul. menjadi Kita jagain. jaga mereka, berusaha. ya. Yang mana nih? Kamu dagang sini. Enggak. Iya. Dagang singkong segala macam ini ekonomi Iya. berputar. Supaya jangan hanya kafe-kafe yang Parkirnya pun ditertibkan. tertibkan. Itu sepakat kita. Bilang polisi, wah, merepotkan polisi. Polisi emang tugasnya untuk itu. Kan lebih repot jaga demo ya, Bang? Daripada lebih lagi. Daripada anak berantem, tawuran lebih enak ini nonton. Jadi harus dulu kan Jakarta BMW ya, manusiawi apa namanya? Iya. Bersih, Bersih, manusiawi, berwibawa. Berwibawa. Ini adalah perwujudan melalui itu. Jangan-jangan nggak BMW lagi, Bang. Udah jadi Tesla sekarang. nggak tahu. Tesla. Dan, Bang, sekarang fenomena Citayam Fashion Week udah merebak ke seluruh negeri. Oh ya, kemarin saya dikirimin foto di Bukit Di mana-mana? Bukit Tinggi, Iya, di Bukit Jam Gadang. Tinggi, Madiun, Madiun. kota kecil, Bang. Iya. Makassar, Yogyakarta. Itu kebangkitan Iya, Bang. Kasihan anak-anak kita, Bang. 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID. Ini kan sarana berekspresi, iya. Bang. Dan jangan langsung berasumsi bahwa ini akan seumur hidup. Enggak Enggak. lah. Ini fenomena sesaat. Iya. Saya pikir kalau seumur hidup pun fine, Bang. Iya, sebanyak fenomena nggak ada yang seumur hidup. Iya, Ya kan? iya. Pasti ada bergeser. Dulu kita Berubah bentuk, berubah ya. bentuk. Tetapi anak itu sudah melewati umur untuk belajar. Iyalah. Betul nggak, Pak Betul, Elmi? betul. Dia juga pasti nggak mau dong masa begitu aja kerjaan sampai tua. Iya, iya. Smart fashion begitu sampai tua. Nggak mungkin dong. Tapi dia belajar cari uang. Elmi, belajar bersosialisasi. Iya, belajar berekspresi. Ekspresi, membuat konten. Iya, dimanfaatin aja dong. Iya. Kan mereka bisa menyampaikan konten-konten yang positif untuk teman-temannya. Dan ternyata kan menghidupi mereka. Iya. Saya lihat, saya seneng tuh namanya
Sama namanya? Bonge. Bonge. JJ, Lagi Roy. mau diwawancara wartawan dilaporkan. Dia lagi meeting dulu. senang, saya bahagia bener tuh. Meeting gitu. Terus yang satu kok pakai pengawal, sombong banget. Enggak, itu memang kita sewa pengawal, sewa. Memang dia meniru hasil, mengadaptasi itu. Cepat sekali ya. Mengadaptasi kehidupan orang-orang yang lebih dulu sukses di Jakarta yang hedonis ya. Tapi dia nggak merencanakan. Karena Saya melihat ini sebagai satu ajang kreativitas ya. Iya betul. Dan menularkan kepada semua orang, semua anak di seluruh Indonesia, terutama yang tidak terlalu mampu ya. Iyalah. Saya berasal dari kaum itu Bang, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Ya, semua sukses itu bisa dicapai oleh siapapun yang mau kreatif. Kalau saya melihat begini, cobalah biarkan dulu mereka, pantau dulu. Pantau dulu. Jaga mereka, jangan sampai diganggu oleh tukang parkir liar, oleh preman, oleh apa selama tukang copet, tukang copet mah di mana-mana juga ada lah. Di mana-mana ada. Ya Allah. Tiap kali keramai tukang copet datang. Kalau pengamat tuh ngomong, banyak tukang copet. Lu baru lihat ada tukang copet di situ ya. Kita udah puluhan tahun ya copet depan mata. Saya Abang kan berteman dengan Raja Copet. Iya, minum dulu Bang. Aduh. Saya nggak tahu nih materi ini nyambung nggak sama you punya tema ini. Oh iya nih, menarik. Saya belum pernah bahas ini Bang. Iya. Nanti habis ini saya akan ngomong dengan Denny Malik. Kita akan ngomong tentang fenomena kebangkitan juga ya. Ya mungkin Denny Malik ya menggabungkan itu gagasan dulu anak-anak Bayoran, anak-anak Bulungan itu. Ini kan anak Bulungan ya. Anak SMA 6 itu, anak SMA 9. Anak 70. Gabung yuk gitu. Ya. Dulu mereka menghasilkan pertunjukan, Bang. Suara Mahardika. Oh iya. Ada lagu, ada koreografi. Dan saya kira sampai sekarang masih disiplinnya tuh masih ada. Masih latihan loh. Iya. Gitu loh. Siapa tahu lah, kan bisa diwadahi kan. Iya. Saya tuh lucunya Bang, padu padannya Bang. Pakaiannya ada celananya digulung separuh gitu ya. Mereka dapat dari mana? Pak, kita ini kan begini, nggak selalu terpukau dan tidak tertarik untuk mengamati akarnya gitu. Anda mau nyari, apa sih kita ini 270 juta penduduk, gak ada 11 pemain bola yang bagus. Lu nggak pernah siapkan. Lapangan depan rumahnya, lapangan depan rumahnya itu lu habis ya jadi mall. Saya dulu tinggal di Kota Bumi, itu masih halaman hijau tuh. Dulu ya? Yang Bulutan Jerman itu, kita tempat main bola situ, Toto Mandarin berdiri. Toto nggak ada lagi, udah nggak ada. Nggak protes juga dong? Nggak protes juga? Iya nggak protes. Nggak harus begitulah. Iya, tetapi sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah itu kehidupan manusiawi itulah. Ya. Memberikan hak kepada semua orang, Bang, ya? Karena kan berbayar semua sekarang, Pak. You masuk nggak berbayar, di mana nggak berbayar? Di mana ruang publik sini nggak berbayar? Masuk boleh pantai Ancol berbayar. Dulu masuk Monas saja sempat dilarang ya Bang? Iya, masuk PIK, you pikir PIK gratis, bayar juga Pak. Bayar kan untuk karcis itu. Mau lihat, ada nggak kota yang terkenal dengan pantainya Jakarta itu? Ya, nggak ada gitu. Sunda Kelapa ya? Sunda Kelapa. Jauh kali. Kita harus bayar itu untuk masuk di situ. Jadi saatnya kita memberikan kesempatan kepada seluruh warga. Untuk menikmati. Dan Anies, saya kira masih ada waktu untuk membuat kebijakan kebijakan yang sedikit memberi perlindungan kepada mereka dan sekaligus mendidik mereka juga untuk membina mereka. Bahkan kalau perlu angkat dia jadi duta tadi. Kan jelas tuh bahwa mereka. Kita harus manfaatkan mereka, Bang. Menjadi duta itu loh, duta untuk masyarakat modern. Dia naik transportasi umum, kan? Itu dia mengejek kita loh, kau pemalas orang kota itu. Jalan dikit naik mobil. Mobilnya pun mesti naik mobilnya mesti milik merek, gitu kan. Mesti mobil mereknya mobil. Mesti milik mobilnya Helmi Yahya. Itu boleh, nggak harus begitu, sepatu mesti bermerek, apa mesti bermerek ya. Ini sepatu mereka ada yang 100.000 ya Pak. Ada 100.000 gitu. Saya malah pengen tuh kapan bakti sosial yuk, bantu sumbang mereka yuk. Siap Bang. Tapi aku ngeri ke sana kan dianggap mencari panggung pula Bang. Karena terlalu banyak yang satu tuh si Bayi Muang, memang keliru itu. Bayi Muang tuh argumentasinya nggak benar. Dia mungkin saja niatnya baik membantu. Tapi kan secara fakta yang ada, perusahaan lu yang memasukkan itu hak itu. Jadi itu secara hukum punya lu. Apa hakmu ya? Ya pada itu punya publik. Itu. Punya publik.
Kalau saya, ya saya nggak mau komentar juga Bang. Berbuatlah dulu lah, baru mikirin belakangan. Iya, tapi Anda kan sudah melakukan itu, Mi. Program-program Anda kan dekat sekali dengan kehidupan sosial itu. Bedah rumah, apalagi bedah rumah. Bedah rumah, nikah gratis. Nikah gratis. Itu kan uang kaget. Itu kan pemecahan problem sosial. Saya bersentuh dengan... Ini ada problem sosial, Anda masuk dong. Ya, masuk. Enggak, Siap. di Citayam ini Anda masuk dong. Siap. Iya kan, jadi Anda lebih kompeten. Katanya abang kesana dimarahin kakak katanya. Iya, saya mau ke sana. Dia mau ke sana. Apaan kamu aki-aki? Saya kan aki-aki juga, Pak. Iya, sampai saya ngajak aja presenter tuh si Maria Asgaf di TV One. Kapan kamu mau pergi? Ajak saya dong. Supaya dapat izin dari kakak. Iya, Tisa Naveni juga. Tis, kamu ke sana? Enggak, belum Bang. Tolong kalau dalam waktu dekat, ajak gue tuh. Jangan pula abang melenggang di catwalk nanti. Iya, ya, abang kan pakaian udah fashion bakal ini kan. Bukan kalau ada si ini, ada presenter, kita ada alasan. Ada alasan. Bekerja sebagai wartawan ini melihatnya nih. Iya. Aku waktu abang ngomong saya mau kapan abang mau ke sana nggak dapat izin dari kakak, dari istri. Ya itu benar. Ngapain kamu aki-aki ke sana? Tahu-tahu ada TikTok Bang Ilham catwalk. Gini Helmi, di masa tua kita ini ternyata kita masih di penjara aja sama istri. Komen Bang. Enggak. Terus serius enggak? Iya. Fitrahnya memang perempuan itu dalam struktur rumah tangga Indonesia memang maha berkehendak setelah Tuhan. Habis Tuhan dia. Dia benar. Habis kita bikin. Jadi aku pernah ngomong Bang di seminarku, istri itu apalah ya? Ibu bukan, kakak, adik bukan. Yang nyekolahin kita pun bukan. Saudara bukan. Saudara bukan. Tapi kok ngatur? Mau lagi kita diatur. Dan ternyata dari 10 laki-laki, 11 yang mengakui itu keperkasaan istri. Dari 10 laki-laki yang kita survei, 11 yang mengakui bahwa memang dia nggak berdaya. Abang kena nggak uangmu, uangku. Nah, itu hanya istri itu. Kita ngomong kok kemana-mana, tapi itu udah dengan Bang Ilham tuh dia ngomong apa aja nyambung. Ini kan variety show aja. Variety show aja. Thank you Bang Ibe. Iya, makasih ya. Tetap sehat. Alhamdulillah. Sama saling mendoakan, Bu. Saling mendoakan. Jadi kalau udah terlalu banyak yang uang di gudang tuh ya kirim-kirim ke adikmu ya, aman lah. Saya baru mau nanya tadi, kalau kau udah nggak bisa hitung lagi uang kau ini, saya bantu. Saya baru belajar matematis lagi, matematika. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.